Kok lemas sekali kau, Som? Hah, kenapa? Bukan lemes loh kak, ngantuk kali aku. Tadi malam di rumah aku itu kayak ada yang ganggu, nggak tenang aku. Ganggu kayak mana, Som, maksud kau? Ada yang mau maling rumahmu? Iya. Bukan mau maling loh kak. Jadi itu semalam ya jam berapa aku lupa. Kayak ada ngetok pintu tapi ngetoknya itu cuma sekali. Gitu, terus aku buka, udah datengin kan. Gak ada orangnya. Orang isengnya itu, Som. Kalau misalnya maling rumahmu, apa yang mau dimalingnya? Anakmu? Gak mungkin. Orang-orang iseng aja itu. Kati, kalau orang iseng itu kita tahu nggak ada rasa-rasa merinding atau takut atau cemas. Pasti suara langkahnya pun kedengaran. Ini kayak habis ngetok pintu dia, 1 jam kemudian ngetok jendela, pintu dapur. Kayak gitu, kayak mana coba aku mau tenang. Serem juga loh kak. Terus maksud kau dia cuma ngetok sekali di belakang gitu kan. Terus itu menurutmu setan? Enggak loh, Som. Itu mungkin pikiranmu aja itu. Iya kayaknya pun kak, aku rasa kecapeannya aku itu. Gosip kayak kerjaannya berdua ini. Nggak boleh hari-hari menggosip kayak aku lah. Wanita karir, mencari-cari apa yang dicari pun tak tahu sebenarnya. Nggak boleh gosip berdua, nanti orang ketiganya setan. Iya, orang ketiganya kau, setannya. Ini loh, Bor. Si Sumi, dia digangguin rumahnya malam-malam, diketok-ketok gitu. Ih, sumpit tahu, sumpit demi tutup dan cipit. Kau digangguin, diketok-ketok rumahmu. Iya loh Kak Bor, ketuk pintu dia pertama, nanti ketuk pintu depan itu. Sejam sekali ketuk lagi jendela, habis itu ketuk lagi pintu belakang. Takut aku. Waktu diketok itu jam berapa kau itu? Agak lupa aku jam berapa ya. Kayak jam 12 kurang gitulah Kak. Ih, serius kau, Sum? Jam 12 lewat tadi malam pun ada yang ngetok rumahku juga loh, Sum. Sekali dia ngetoknya. Kayak gitu. Kupikir kan, tapi aku gak berani buka pintu. Takut juga aku kan. Paling aku mikirnya, anak-anaknya itu paling main-main petak umpet. Apa, cicak paling kejedot ya kan, kayak gitu. Jadi gak aku buka. Agak-agak takut juga sebenarnya aku. Ngapain anak-anak ke rumahmu jam 12 malam? Gak masuk akal kali ya kan Kak Tati. Nah tengoklah, rumah Kak Bodri pun diketok. Bukan rumahku aja ya Kak. Tapi ya menurut aku ya, itu orangnya itu mau maling dia itu ngecek dulu, menggambar ada orang nggak di dalam rumahnya gitu kan. Ya udah misalnya nggak ada, besok dia beraksi. Tapi kalau maling nggak mungkin, Siti. Soalnya masa bersamaan gitu, deket kali dari tempat Sumi ke tempatku. Cepat kali dia lari. Nggak mungkin kayaknya itu. Apa UFO? Kan nggak mungkin kan ada UFO di sini. UFO. Ikan, jadi cemas berlebihan loh. Apalagi anakku. Nangis-nangis loh dia Kak. Kayak tahu deh kayak ada yang aneh di rumah itu. Ih, kok jadi serem gitu kampung kita ya? Apa ada yang pakai kayak kemarin-kemarin itu lagi? Ilmu-ilmu gitu. Ih Bor, kok nggak boleh kayak gitu loh Bor, itu namanya suujon. Gak ada bukti berdosa kau. Sium. Makasih ya Cimoy, kamu sudah bantu saya mendata warga. Kamu jalannya bisa cepat nggak sih Cimoy? Kamu itu masih muda. Ya sabar lah Bu. Cimoy mau kamar mandi dulu. Cepat Cimoy, perempuan labil. Saya mau nengok data-datanya. Iya loh Bu, sabar napa? Heh Cimoy, saya lihat-lihat kamu ini sering sekali buang air kecil dan gampang lelah loh. Iya Bu, belakangan ini Cimoy sering kali buang air kecil sampai terganggu aktivitas Cimoy. Hati-hati loh Cimoy, kamu itu udah periksa ke dokter belum? Bisa jadi itu gejala diabetes loh. Kamu itu masih muda, harus pintar jaga kesehatan loh. Loh kok diabetes sih Bu? Kan biasa Cimoy kayak gini memang. Gejala diabetes itu memang seperti itu Cimoy. Berat badan turun drastis, gampang lelah, sering buang air kecil, juga mata mulai rabun loh. Oh iya Bu, takut juga Cimoy jadinya. Setahu Cimoy kalau udah kena diabetes itu resiko kita dapat penyakit turunan juga gampang kan Bu? Mana banyak pula komplikasinya. Nah itu benar. Ada lagi ya Cimoy, warga Gang Sukaramai itu dia kena diabetes. Terus ada luka di kakinya. Karena makin parah diamputasi lah kakinya karena lukanya nggak sembuh-sembuh. Duh, jadi takut lah Cimoy Bu. Duit dari mana itu berobatnya? Pasti nggak cukup tabungan nenekku buat berobat kalau aku kena diabetes.
Makanya saya bilang ke kamu, Cimoy, jagalah kesehatanmu itu. Kalau kamu suka minum yang manis-manis, ya kamu ganti gula kamu itu dengan gula yang sehat yang nggak bikin diabetes, Cimoy. Emang ada gula sehat yang begitu, Bu? Masih tetap manis nggak? Ada dong, Cimoy. Coba kamu lihat di dapur saya itu, gula sehat diabetamil. Yang belakangnya mil ya, Cimoy. Karena gula diabetamil itu solusi urusan gula dan manis. Kamu cobalah bikin es teh manis, tapi gulanya kamu pakai itu gula diabetamil. Sekalian, kamu bikinkan buat saya. Oke, Bu. Ini Bu es teh manis yang pakai gula sehat diabetamil Ibu. Nah, sekarang coba kamu minum, Cimoy. Iya Bu, masih tetap manis kok ini. Tapi nggak sanggup lah cuma beli gula sehat diabetamil ini. Pasti mahal kali kan Bu? Apa saya bilang? Gula sehat diabetamil ini bukan cuman manis, tapi sehat dan bantu cegah kita kena diabetes. Harganya pun paling terjangkau, bodoh. Satu saset ini nggak nyampe Rp1.000. Jadi nggak bikin kantong jebol lah, Cimoy. Iya Bu, berarti terjangkau lah harganya Bu. Ini Bu beli di mana Bu? Gula sehat diabetamil ini gampang sekali loh belinya. Bisa kamu beli di minimarket atau supermarket. Tapi kamu harus ingat ya, Cimoy, mil diabetamil. Jangan salah pilih. Harga terjangkau. Ingat yang belakangnya mil. Iya, ingat aku Bu. Gula sehat ya diabetamil yang pakai mil di belakangnya kan? Oh iya, mana nih uang jalanku Bu? Mau borong aku. Oh iya, saya sampai kelupaan. Nah, ini uang jajan kamu, Cimoy. Sekalian kamu ambillah gula diabetamil saya itu buat tambahan stok kamu di rumah. Alhamdulillah lunas ya Ci. BH kerutan sama celana buayanya. Kayak gini kan enak, bayarnya lancar. Iya. Lu kalau sama Wak jangan takut-takut lo. Pokoknya kalau lu ada punya barang baru, lu kasih Wak ambil pasti ya. Iya loh Ci, kalau ada barang-barang baru nanti Cici lah yang kuutamakan. Wak pengen baju tali satu nih, yang kayak lu punya nih. Wak mau satu, yang dalamnya aja, luarnya nggak usah lo ya. Untuk apamu Ci? Ci, ini bajunya kalau nggak pakai ini yang luaran ini, dalamannya aja. Seksi kali loh. Mau ngapain kau pakai baju yang dalamannya cuma tali satu gitu? Kau kan nggak punya laki. Isanya, bo masalah lo mau Wak pakai baju satu tangan, mau nggak pakai baju itu bo masalah. Bo laki, penting lui banyak lo. Wak punya usaha jual pulsa di perempatan, lu lupa ya? Ya ampun Ci, nggak mungkin lah kau jualan pakai baju tali satu. Mau ngapain? Mau atraksi? Mau julak-julak badan? Itu tujuan utama Wak lo Isaya ya. Wak capek kerja, Wak capek cangkul, Wak capek tanam-tanam orang di kebun sana. Oh, udahlah. Tadi malam ada ketuk-ketuk pintu rumah Wak bingung siapa itu. Hah? Apa Ci? Ketuk pintu? Wah udah semangat, keluar kamar cuman pakai BH aja. Wakila ada laki-laki mau kasih surprise, rupanya nggak ada, Jong. Nggak mungkin lah ada yang ngotok-ngotok pintu Cici. Nanti perasaan Cici aja. Terus nanti Cici ini lagi tidur ngigau. Perasaan ada yang ngotok-ngotok sambil buka, nggak pakai apa-apa. Harapannya Cicinya yang kayak gitu kan. Maci bela. Wah keluar pakai BH bukan nggak pakai apa-apa. Terus wah keluar nih, buka pintu nggak ada orang sampai melinding loh. Perasaan Cici ajanya itu. Nggak mungkin lah ada yang ngetok-ngetok pintu Cici. Udahlah Ci cerita di sini nggak habis-habis, nggak siap-siap. Pulang dulu lah aku ya, makasih. Iya ya Is, kamsia lo. Mau kencing tikus. Loh, ini kan bukan rumah Wak. Semoga lah aku nih dijauhkan dari hal-hal yang buruk, hal-hal yang negatif. Kak Wati, kenapa lah apa kali kakak mesti membuat-buat kayak gini?
Kita sebenarnya pun nggak tahu loh Kak ini siapa dalangnya. Shh, tutuplah mulut kau Nisa. Tak usahlah kau bercakap kalau kau tak merasakannya. Tapi apa rasaku ini kau berlebihan kali loh Kak. Ini kau jatuhnya musrik loh Kak Wati. Hei Nisa, mulut kau. Musrik-musrik. Aku tak seperti itu. Aku kan menjaga, menurunkan adat istiadat dari nenek moyang kita. Kalau kau tak sanggup untuk membantuku, ya sudahlah pulang sajalah kau. Bukan gitu loh Kak Wati maksudku. Ya kalau misalnya kau merasa ada yang aneh cukup doakan aja lah. Pahala harus kayak gini. Amboy, aku kan sudah berdoa lah tadi Nisa. Itu aku buat untuk antisipasi. Sudahlah kau cucukkan sajalah itu. Atau kalau kau tak mau, tak akan aku kasih upah kau nanti. Alah terus kok kayak gitu Kak Wati. Sikit-sikit kau mengancam, nggak dikasih uang, nggak dikasih upah. Ya iyalah, aku cucuin ini. Tewati, Nisa, lagi ngapain tuh? Bi, iya inilah aku disuruh Kak Wati ini. Buat ritual sirik ini. Nisa, tutup mulut kau. Beginilah Bi, aku sedang menabur garam-garam kasar lah di halaman rumahku ini. Sebab takut ada hal-hal yang buruk. Tak macam seperti Nisa yang katakan tuh, aku sirik-sirik macam tuh. Taklah. Emangnya teh ayah naon tuh ya? Kenapa harus siram-siram garam? Ada ular? Taklah Bi, bukan ular. Kemarin malam tuh ada yang ketok-ketok pintuku. Ku buka, tak ada satupun orang. Maka itu aku takut, sebab itulah aku tabur-tabur garam. Aduh Tewati teh ayah wae atuh. Daripada naburin garam seperti ini kan. Bagus kasih lem tikus wae atuh. Jadi lebih tahu kita siapa yang berbuat. Hah? Lentikus? Bi, ini tuh makhluk halus, setan. Bukan binatang atau manusia lah. Memang agak lain nenek kolot ini. Udahlah nggak usah banyak kali lah ngomong lah. Aduh, maksudnya teh bukan seperti itu loh. Maksudnya teh gini loh. Kalau misalnya kita taruh lem tikus di sini, jadi siapapun pelakunya, kita bisa langsung tahu. Entah kita kan tahu kalau yang kita kerjain itu rupanya orang-orang iseng. Kalau tadi kuntilanak bisa nyangkut rambutnya. Aduh, sudahlah Bi Lebih baik Bibi pergi sajalah. Tadi Nisa, sekarang Bibi bikin pusing lah kepala imutku ini. Ya sudah atuh, kalau Tewatin teh mau dengerin omongan saya balik wae atuh daripada bikin repot di sini atuh ya kan. Saya permisi dulu atuh ya. Memang lebih ini macam tak waras. Kenapa kau pindah Kak Bor? Tak harus lagi kenong di situ sendirian. Kak Bor pun ketakutan. Kak bilang kenapa sama Ibu Tinampa itu? Tengokkan gitu loh, takutnya ada kenapa-napa kan. Ibu Ningsi Tinampa. Mana tahu aku rumahnya di mana, Sum. Kalau setahu aku ya, dia itu datang sendiri, Sum, tanpa kita panggil. Kalau misalnya ada kejadian-kejadian di sini kan, kata makhluk halus, makhluk kasar, dia bakal datang sendiri tuh. Jangan ngomong kayak gitu, Ati, kan merintih aku. Ada di sini aja lo kelen. Ti aku buatkan mie kuala satu ti. Ya udah bentar Kak, aku buat dulu ya. Mie kuah kan? Mu, ada nggak tadi malam rumahmu diketok-ketok? Ada sih Bor, tapi karena dia nggak assalamualaikum jadi ya nggak ku bukakan, ku biarkan aja. Kan, udah sama aja, rumahku pun diketok loh Kak. Kalau rumah Kak Isaya cuman itu ya, diketok apa enggak ya? Apa ini orderan fiktif yang macam kemarin itu aku ya? Iya ya, betul juga yang kau bilang Ti. Apa sama kayak yang kemarin itu Sun? Yang katanya ngorder sama kau gorengan. Mana mungkin loh Kak Bor, kemarin fiktif itu kan, orderan fiktif itu ada duitnya nyata. Kalau ini kan nggak ada, cuman ketok-ketok aja dia. Udah ngumpul aja kalian ya Ti, buatin S1 lah Ti. Iya Is. Kok tumben kau lama pulang Is? Biasalah ngobrol dulu sama ibu-ibu di sana. Katanya rumahnya diganggu, diketok-ketok gitu. Ada pun ibu-ibu tuh yang nabur garam, kacang ijo. Makanya aku agak lama pulang. Kan, bukan rumah kita aja loh Kak yang diketok-ketok, rumah yang lain juga. Kau Is,
tadi malam ada yang ngetok-ngetok rumahmu. Nggak tahu aku Kak, soalnya aku kalau udah tidur nggak dengar apa-apa. Kau lah saya, jangan kayak gitu, tidurnya nyenyak-nyenyak kali. Kau udah di rumah sendirian, nanti kau ada maling kenapa kau? Nah, nggak tahu kau kayak mana. Ya namanya orang kecapean loh Wak, jadi kalau nggak denger itu ya maklum. Baru ingat aku, tadi aku tempat si Cici kan, dia bayar angsuran sama aku. Dia juga cerita loh, katanya ada yang ngetok pintunya sampai dia keluar cuma pakai BH aja. Kok banyak kayak gini ya, rumah yang diketok-ketok kayak gitu ya. Apa kita laporkan aja sama Bu Kev? Alah Ti, mana guna lah kita ngelapor sama dia kalau nggak ada buktinya, percuma. Udah fix ini, udah. Ini kejadian kayak yang lalu-lalu udah ada lagi di sini yang pesugihan. Yakinlah kalian. Jangan nuduh kayak gitu dulu kau Sum. Betul yang kata Kak Momo bilang, kita nggak ada bukti. Jangan sembarangan kita ngomong. Seandainya kalau misal kejadiannya ini kayak kejadian si Nining itu jatuh ke tempat kau, kejadian di diri kau kayak mana? Mau kau digituin? Janganlah kok kayak gitu, Kak. Siapa juga yang mau kayak gitu? Mungkin gara-gara pintu dia nggak diketoknya nih, makanya ngomongnya kayak gitu. Kalau diketok pun kau kembang kembut apa kau itu? Diketok loh dia Sumi. Cuman dia nggak bangun. Kau nggak menyimak orang cerita. Tapi jangan kok kayak gitu. Nanti malam-malam tiba-tiba ada yang cerita. Udah kita gini aja. Kita waspada aja malam ini. Apa enggak kita ngeronda? Tunggu aja kita ada yang ngetok apa enggak. Ikan Kak, suara apa itu di belakang pintu kau itu kayaknya Kak? Shh, udah. Ini kita tengok aja. Kita periksa ke belakang rame-rame apa itu. Aku takut, jangan di depan. Bawa orangnya sembota itu. Suaranya Tadi kamu juga. Kau diam. Jangan kau sorong-sorong. Si bordir orang aku. Lapah aku bayo. Ku ketoin semua pintu kalian. Tak ada yang membuka. Kau ya bujing, orang udah ketakutan kayak gini pun bisa-bisanya kok kayak gitu. Walah bujing, kau pulanya yang mengetoki rumah orang ini semuanya. Dia woy yang ngetokin. Oi bayo, mintalah aku nasi kelen. Lapah kali aku bayo. Aku ini cuma minta makan saja nyo, bukan hendak pergi-pergi ke mall aku. Kurang aja kau. Kami pikir entah udah siapa-siapa kami tuduh-tuduh pesugihan ini. Tuduhannya kau ya. Lapah. Memang agak lain Kak Wati ini, nenek Piot ini ya. Udah lawak. Udah lawak. Action. Betul lah kau Sum. Soalnya tadi malam jam 12 lewat juga kau rasa itu ya. Lewat 5 dia, jam 12 lewat 5. Ada ngetok pintu rumahku juga. Dia ngetoknya sekali aja, tok gitu. Kayaknya kepentok itu.